memulainya dengan Umul Quran kita suratul Fatihah, Bibaratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izinkan saya menyampaikan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah pada hari ini Ahad 25 Februari 2023. Tema kita yaitu semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Baik, yang pertama pembukaan dari buka ya. Yang kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajjah Nurhayati yang akan melantunkan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dengan salib tilawah Ustazah Siti Sobalia. Kemudian acara berikutnya sambutan Ketua DKM Aisyah binti Abu Bakar Ustaz Haji Muhtar. Kemudian masuk di acara inti tausiah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan yang terakhir doa penutup. Ya, kita akan menginjak pada acara kedua. Mohon hati dan pikirannya tetap dijaga karena kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajjah Nurhayati dan saling tilawah oleh Ustazah Siti Sobalia. Dipersilakan.
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kami pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-aqhar ala Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan kalam ilahi yang sudah dilantunkan oleh Ustazah Hajah Nur Hayati dan sari tilawah oleh Ibu Ustazah Siti Sobaria. Menginjak acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DKM Aisyah binti Abu Bakar. Kepada Ustaz Hajah Muhtar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus akhina billah Ustaz Karim Ustaz
Haji Zainal Mufradin Makena itu alhamdulillah yang nampak hadir di depan kita. Mari awalan kita bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mujalasah bersama di dalam hafal barakah ini. Tidaklah kita bisa hadir di tempat ini kecuali dengan qudrah iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sumringah. Ini wajah-wajah yang kayaknya dahsyat ini semuanya ya. Alhamdulillah, wajah-wajah penghuni surga insyaallah, amin. Ya Rabbal alamin. Kita dipertemukan, dikumpulkan Allah di tempat ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, karena kita akan mengenang sebuah episode dahsyat dalam kehidupan sosok manusia mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali insyaallah kita harus mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Ungkapan apresiasi kepada semuanya tidak dibilang satu persatu. Mudah-mudahan semua kontribusi besar, kecil, terang, tersembunyi menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita terus semangat ya, memupuk kebersamaan kita di dalam rangka syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala di tempat kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa terus digaungkan sholawat, digaungkan terus Al-Quran Karim dan khatmul Qurannya, kanan, dua kanan, one day one suit dan segala macamnya. Mudah-mudahan menarik keberkahan yang insya Allah akan Allah curah luahkan ke dalam qaryah kita, ke kampung kita insya Allah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan segenap hadirin hadirah yang hadir di sini yang berkontribusi mendapatkan curahan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan takdirnya insyaallah. Secara khusus kepada Ustaz Karim Ustaz Zainal Mufradin, alhamdulillah terima kasih banyak hatur nuhun kakek Pariman berkenan hadir ya, bisa menyempatkan ya, hadir atas undangan kita semua karena beliau ini jam terbangnya subhanallah. Saya kemarin telepon Ustaz mohon mengisi di kalau mau tanggal begini ya, tapi alhamdulillah dengan iradah Allah kita bisa nanti menikmati tausiah maulidul hasanah yang disampaikan oleh beliau. Maka saya berpesan, ayo kita buang dulu selain tawadduh pada pagi hari ini untuk menyimak menggunakan maulidul hasanah beliau. Dengan niatan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wa ibadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki. Coba lagi wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalalah 'ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa sawabih. Insyaallah panjang deh Ustaz, niat kaulah nyari ilmu lillahi ta'ala. Insyaallah itu saja mungkin yang disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita pagi hari ini, dan kita berharap berdoa satu lagi, mudah-mudahan Allah tumbuhkan hub yang benar-benar kecintaan kita kepada baginda Abu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, mohon maaf, mari sama-sama kita simak dengan ikhlas, dengan khusyuk. Billahi taufiq wal hidayah wa tawfiq wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Haji Mukhtar yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikut
memasuki acara puncak acara inti dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendengarkan tausiah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, sebelum beliau menyampaikan, izinkan saya membacakan CV-nya beliau. Ya. Nama lengkap Kiai Haji Muhammad Zainal Muhtadi MA. Nama berkatnya Ki. Ada yang tahu apa itu kronologi? Kita akan buktikan ya kronologi itu apa ya. Karena memang ini kalau dalam bahasa Sunda itu punya arti yang banyak ya. Jadi kalau orang katakan kronologi itu artinya ketika diucapkan segera dilakukan gitu. Tapi ternyata ada makna lain yaitu dari kronologi itu merupakan salah satu bahasa dalam masyarakat Sumedang, yaitu dalam budaya kuda renggong ya. Jadi kronologi artinya yang larinya cepat banget gitu ya. Oh gitu, iya mungkin bisa jadi ya. Jadi temen gitu ya dari Danau Lido kampus sama kayak rakit gitu ya. Ya. Oke, kemudian tanggal lahir ternyata beliau masih muda sekali ya, lahir di Bogor 12 Juli 1980. Sudah ya? Oke ya, masih muda banget ya. Oke, berikutnya status beristri 4 putranya. Maksudnya putranya 4, istrinya 1 ya Ustaz ya. Ini latar belakang pendidikan, beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren An-Nizamiyah Rawasikin Cicurug Sukabumi. Kemudian alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Mananjaya Tasikmalaya. Pada saat ini beliau menjadi pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ikhlas Lido. Kemudian salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Lido dan menjabat juga sebagai Rais Syariah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cigombong. Ya, oke, yang sudah mengenal kita persilahkan kepada Ustadz. Ya, tapi sebelumnya coba duduknya yang rapi dulu. Kalau anak program seperti ya. Oke, saya mungkin sebelum mulai akan membacakan pantun ya. Tolong minta respon cakepnya ya. Paling enak makan kacang polong. Jangan dibanting, nanti kacangnya terbelah. Mari kita dengarkan tausiah kita rolong. Insya Allah jamaah Fathul Harbin semakin soleha. Amin. Dipersilakan pada Ustaz. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrama Rajab bi Isra'ir Rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. هو الذي أمرنا بالتقوى في كل أمورنا واجتناب نواهيه في كل أهوالنا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهل الصدق والوفاء. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, pimpinan Majelis Taklim Sabab. Majelis Taklim itu Sabab Ustaz. Tuhan pembuka bagi orang-orang yang alim
bagi orang-orang yang bijaksana. Makanya alhamdulillah dia menghadirnya juga orang-orang yang arif, yang bijaksana, walaupun mama tapi luar biasa penampilannya. Bil khusus Ketua DKM Masjid Siti Aisyah bin Abu Bakar Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mukhtar. Beliau seperti Ustaz Haji Hidayat itu ya, gantengnya hampir sama begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga ibu-ibuku sekalian, aparatur pemerintah, ini aki-aki yang setia kawan, setia hati, setia kinan, seobsesi, seikatan, setali, seajaran, senabi, sealiran, seinti, yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Allah yang Maha Suci, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul bermuajahah menghaturkan silaturahmi dalam rangka memberikan mimpi Isra Mi'rajnya junjungan alam yang mulia, jujur adil panglemar talung daging inglam kencangan aku mampu tapi luka silup dinaredes insa soca astakan gawirakan perbaikan pinurkan jom sesuruhan jadi perubahan agama awuni letaknya bisa mana khalifatul Rasulullah. Ya mudah-mudahan wasilahnya peringatan Isra Mi'raj ya Allah ya Rabbana, pengorbanan ibu bapak semuanya, pengorbanan panitia, pengorbanan ustazah, pengorbanan yang lainnya, wasilahnya ibu Kila saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana diganti oleh Allah dengan amal ibadah. Langkahnya ibu hadir di tempat dari pagi sampai siang ini mungkin sudah pegel ya Bu ya, kesel, cakep, tidak apa-apa, mudah-mudahan dicatat oleh Allah jadi amal ibadah. Langkahnya jadi ibadah, duduknya jadi ibadah, capeknya jadi ibadah, pegelnya jadi ibadah, tuntutan jadi kata siapa penuntutan ibadah? Aku enak yang tidur kalau begitu mah. Juga mudah-mudahan wasilahnya ini peringatan Isra Mi'raj, harapan cita-cita kita semuanya diijabah oleh Allah. Tukang pasirnya sumur pakai gandrik ngadalina ya nu hadir si panjang umur. Ini rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah, supaya mempersingkat waktu tadi dikasih temanya dengan memperingati Isra Mi'raj, kita membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insya. Pintar ibu-ibunya. Jadi temanya sengaja saya kasih judul supaya saya sebagai mubalik lulus leres nerahkeuna ibu bapak sebagai mustami kudu pageuh mendengarkannya. Sebab kalau ngaji kagak pakai judul biasanya mubalik sok linggung mustami dijamin lang-lang, nanti pulangnya lang-lang linggung masuk ke dalam kulkan parbobe musim bubar bau kabeh. Tapi kalau pakai judul sugan baik balik balik kana kejit ngancing di nanti satu balik barang mah dina bayang mata kana mana kalau kadai kana lame celeke kana merek kana jajan rumah patika segala buah taruh buku siji beuji kita punya ilmu amal beungeun benci rugi kageut na kerasa itu ja alaman derajat para jaga tinggi akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita suka boten nanti ke kita hadir pada kesempatan ini adalah memperingati Isra Mi'rajnya siapa Bu? Baginda Rasulullah. Ketika Nabi Adam alaihissalam baru pertama kali diciptakan oleh Allah di surga, maka Allah selalu memanggil Nabi Adam dengan panggilan ya Aba Muhammad, hei Bapak Muhammad. Hingga Nabi Adam kaget, siapa itu Muhammad? Padahal yang diciptakan baru aku sendiri, jangankan anak, jangankan tetangga, istri pun belum punya, masih sendiri. Tapi Allah
memanggil, "Hei Aba Muhammad." Kata Nabi Adam, "Ya Allah, siapa Muhammad sehingga engkau memanggil aku Muhammad?" Kata Allah, "Irfa' ra'saka Adam." Maka angkatlah kepalamu Nabi Adam. Pas ketika melihat ke langit, di langit ada tulisan Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Itu adalah Nabi akhir zaman. Belum diciptakan tapi namanya sudah disiapkan. Kenapa sudah ada padahal dia itu belum lahir? Karena tidak akan diciptakan engkau Adam. Tidak akan diciptakan alam dunia, tidak akan diciptakan bumi, tidak akan diciptakan alam semesta. Gak bakalan ada yang namanya tek-tek bumi pola taga orang-orang gumalai cika-cika gumalicu yang berang di alam langit dan bumi kalau tidak diciptakan Nabi Adam alaihis salam. Kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad alaihis salam. Makanya Bu, ibu baca sholawat nitip salam ke baginda Rasul, gak bakalan ada yang cemburu, betul. Padahal itu nitip salam ke baginda Rasul dan sering dibaca sama kita di pengajian tadi marhaban dibaca. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah kan itu titip salam. Hei Nabi, salam dari saya. Hei Rasul, salam dari saya. Ya Habib, kekasih saya. Ya Rasulullah. Itu suami ibu bilang, "Mah, lanjutin enak kedengarannya." Tapi kalau ibu baca salam buat orang lain, Sukirman, salam dari saya. Sukirman, kekasih saya. Dilempar jadi dorong oleh suami. Kenapa? Kita nitip salam ke baginda Rasulullah gak ada yang cemburu. Karena nitip salamnya murni, ikhlas sebagai bentuk rasa cinta kita kepada junjungan alam baginda Rasulullah yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi manusia paripurna, manusia yang paling sempurna sealam dunia, sehingga keistimewaannya pun diberikan oleh Allah hanya kepada baginda Nabi. Gak ada pun Nabi lain yang diberikan Isra Mi'raj. Gak ada Isra Mi'raj Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Isra Mi'raj hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti ini menandakan bahwa Nabi paling mulia itu adalah baginda Nabi Muhammad. Cuman perlu diketahui oleh ibu-ibuku sekalian bahwa baginda Rasul itu tidak pernah mengakui Isra Mi'raj. Tapi kenapa Isra Mi'raj baginda Nabi kita peringati? Bengong ibu-ibu, wah sesat nih kiai itu. Karena menyebutkan Nabi tidak Isra Mi'raj. Betul, baginda Rasulullah itu tidak mengakui Isra Mi'raj. Tapi kenapa Isra Mi'raj baginda Nabi kita peringati? Ini namanya jaka sembung bawa betul itu nyambung. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak mengakui Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tidak terjadi. Isra Mi'raj itu tidak ada. Isra Mi'raj itu tetap terjadi. Isra Mi'raj itu tetap ada. Kenapa? Karena Rasulullah merealisasikan diri dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Tadi alhamdulillah dibaca oleh kori kita. Walaupun emak-emak tapi luar biasa semangatnya. Jadi ini mah golongan emak-emak semuanya. Makanya saya umurnya dimudahin Bu. Kalau tuaan mah kayak telah mudahin Ustaz. Jadi emak-emak korinya emak-emak alhamdulillah. MC emak-emak. Yang ibu emak-emak juga tadi yang saya itu tilawah itu. Tapi masa yang ceramahnya aki-aki. Ini saya mudahin. Nah jadi hadirin kalian
Ini kalau diartikan begini, subhana, di situ subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau kita artikan subhana maha suci zat Allah, alladzi yang asra memperjalankan Allah bi 'abdihi kepada hamba-Nya. Jadi Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad, bukan berjalan sendiri baginda Nabi. Tidak berani Rasulullah mengakui bahwa saya Isra sendiri, bahwa saya Mi'raj sendiri, bahwa saya jalan sendiri. Tapi kami kata Nabi berjalan. Maka pantas Rasulullah diperjalankan oleh Allah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di berapa jaraknya Mekah Palestina? Menurut satu pendapat 1100 km, menurut satu pendapat 1150 km. Tapi sama kita mah jangan diperdebatkan. Nanti kalau ada waktu senggang kita ukur bareng-bareng. Itu pada saat itu orang Arab, baginda Nabi mau melaksanakan perjalanan dari mana saja ke mana saja, pada saat itu harus menggunakan otak. Kenapa? Karena belum ada teknologi, belum ada gojek, belum ada taksi, belum ada angkot, belum ada kolbak, belum ada truk, belum ada bus, belum ada bis. Kalau pakai otak, lama waktunya Mekah Palestina itu sebulan setengah berangkat, sebulan setengah pulang. Pepet pulang pergi Mekah Palestina berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan. Tapi ini dijalani oleh Rasulullah dalam waktu yang sangat relatif singkat, cuma 3/4 malam. Bahkan Rasulullah sampai naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan zat Allah yang maha mulia, melintasi 7 lapis langit, melewati berbagai macam lapisan atmosfer, ionosfer, transmosfer, bahkan melewati berbagai macam galaksi, dari mulai galaksi Bima Sakti, Andromeda sampai galaksi Aldebaran. Nah, ibu-ibu mah tuh senyum. Itu kan nama galaksi, pasti ingat ke si Adin gitu. Itu dilewati oleh Rasulullah. Bahkan berbagai macam planet dilewati, dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dilewati oleh baginda Nabi. Makanya Bu, yang paling hebat itu orang Sunda. Gak ada yang bisa menandingi orang Sunda. Orang Sunda mah terkadang suka diam di langit. Saya mau hadir ke sini, teman saya di situ. Haji, Pak Ustadz mau ngaji nih, salam ya, iya. Aku nyimpang gelang ke bumi. Nyimpang gelang ke bumi. Prasangka dia saya lagi diam di langit. Kita nyimpang ke bumi. Itulah hebatnya orang Sunda. Tong sama sendiri dimakan, hebat orang Sunda. Itu sampai Rasulullah naik ke langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Mekah Palestina saja 3 bulan, belum kata Nabi bumi. Ke langit pertama itu lama perjalanan 500 tahun perjalanan alam dunia, 500 tahun. Naik ke langit kedua 500, naik ke langit 3 500 lagi, sampai langit ke-7 3.500 tahun. Belum ke Sidratil Muntaha, butuh puluhan ribu tahun untuk sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi ini dijalani oleh Rasulullah dalam waktu yang sangat relatif singkat, cuma 3/4 malam. Jangan aneh, sebab baginda Rasul bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Tuh ibu lihat jam dinding. Itu jam dinding bukan? Ada berapa angkanya? Ada 12. Kalau jam dinding itu 12 angka. Pengen kebetul semua angkanya dengan sendiri. Kira-kira kita nunggu berapa jam? 12. Keputar semua angka, tapi dengan berjalan sendiri lama, Bu, kesel. Oh, ngeliatin 12 jam. Tapi ibu yang punya jam lama ente muter sendiri mah diputerin sama ibu. Cepat apa kagak? Paling semenit 12 angka keputar semuanya. Kenapa tadi harus 12 jam, sekarang cuma 1 menit? 12 angka keputar. Sebab kalau tadi mah muternya sendiri, sekarang mah diputar.
Baginda Rasul bukan berjalan sendiri tapi diberjalankan. Paham? Alhamdulillah. Berarti sudah ngajinya kalau ya. Jadi ini sudah paham? Belum? Buat apa dilanjutin kalau nggak paham? Balik lagi hadirin, ini yang dinamakan dengan mujizat. Idza ra'aital amra yuhriqu 'adatan fa mu'jizatun min nabiyyin aw rasulin. Law remember to can is to my from it for living this for most to for effect most of running west of light this can decide with night to can of which is in the sea. Nanti apakah kamu? Sama saya juga nggak ngerti. Idza ra'aital amra yuhriqu 'adatan, apabila engkau melihat satu peristiwa kejadian luar biasa yang membedah adat kebiasaan, keluar dari adat kebiasaan, timbul dari seorang nabi, namanya itu adalah mujizat. Kejadian luar biasa. Dan mujizat itu bukan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, nabi-nabi yang lain pun diberikan mujizat oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mujizat oleh Allah. Itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Dibakarnya itu pakai api. Kan identiknya kalau kita dibakar pasti gosong ya. Itu Nabi Ibrahim dibakar bukan malah gosong, maka malah menggigil kedinginan. Kenapa? Allah memerintahkan kepada api, hei api, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, bardan, dingin engkau. Dingin itu api, bukan malah gosong, malah kedinginan Nabi Ibrahim. Jadi bardan itu artinya dingin. Makanya di tempat saya ada nama orang namanya Mang Bardan, kerjanya mulia dulu. Tapi hadirin rahimakumullah, itu Rasulullah tidak tiba-tiba Isra Mi'raj mendapatkan kemuliaan yang tidak diberikan ke nabi-nabi yang lain, mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Kita makan taunya ini orang udah sukses, orang tuh udah hebat, tapi prosesnya nggak tahu. Nabi pun butuh proses. Nabi mengalami tahun kesedihan di mana istrinya wafat, pamannya wafat. Nabi mengalami hinaan cacian dari orang-orang kafir. Kemudian Nabi diproses dahulu sebelum Isra Mi'raj itu. Bahkan dikatakan di dalam kitab Bainama al-Aimadani Yus'ud Kisahul Mi'raj. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muqtadi'an in atahu Jibril wa Mikail. Alaihi wasallam, jawab dong. Jangan ngomong doang. Ngeliatin doang, saya juga malu ngeliatin doang. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti muqtadi'an in atahu Jibril wa Mikail. Itu baginda Rasulullah sedang tidur di hijir Ismail, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan Mikail membelek dada baginda Rasulullah, diambil hatinya, dibersihkan hatinya, dicuci dengan air jam-jam, wa muli'abil imani wal hikmah, kemudian diisi dengan ilmu dan iman. Kemudian saat itu Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah setelah dibersihkan dulu hatinya. Kenapa dibersihkan hatinya? Karena akan menerima amalan yang mulia, sholat. Hatinya akan disimpan ilmu dan iman. Sedangkan ilmu dan iman itu adalah suci, bersih. Maka tempatnya, wadahnya adalah harus suci juga. Karena walaupun ilmu iman suci, bersih, kalau hatinya kotor, wadahnya kotor, yang bersih akan terbawa kotor. Air bu, air nih, saya nggak ada contoh, jadi ini nggak ada contoh ini buat. Nah, ibu, makasih Ustaz. Ini air bersih apa tidak? Bersih bu, ini namanya air murah. Bersih, suci. Tapi kalau tempatnya kotor, maka akan terbawa kotor. Tapi lihat airnya bersih, gelasnya pun bersih, bening kan, kelihatannya enak. Tuh, diminumnya juga kita gak bakalan was-was kan. Maka Rasulullah
ketika sebelum diisi ilmu dan iman dibersihkan dulu hatinya, maka pantas Rasulullah sukses dalam ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, sukses. Kenapa? Karena hati, berawal dari hati dulu. Rasulullah karena hatinya suci, maka dia punya sifat hampuraan. Kalau kata orang Sunda mah hampuraan, bukan hampuraan. Beda hampuraan dan hampuraan. Kalau hampuraan gimana? Hampuraan. Rasulullah itu kumaha muncul Sunda mah teu nanaon dikitu kieu. Hampuraan ketika Rasulullah mau sholat, tiba-tiba ada orang yang Yahudi meludahi baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ngambek apa kagak? Ayo. Baginda Rasulullah benci apa tidak? Dendam apa tidak? Tidak. Kenapa? Hampuraan. Ketika mau sujud, tiba-tiba ada orang kafir Quraisy menyimpan kotoran otak di tempat sujud baginda Rasulullah. Apakah baginda Rasulullah membencinya? Apakah baginda Rasulullah dendam? Hampuraan. Tenang naon bu, begitu-gituin juga. Coba kalau orang kita di sini, orang sahabat pas mau sholat, ada orang yang nyimpen tai kotok itu. Wah, itu rame bu, viral. Di share ke sana kemari, datang polisi, tai kotoknya dilingkari sebagai bukti. Itu baginda Rasulullah. Hampuraan. Bahkan ketika dakwah ke kota Taif, itu di tengah siang yang sangat begitu panas, terik luar biasa, bawahnya pasir seperti pasir lagi digoreng, bahkan panas-panasnya. Tiba-tiba datanglah ke perbatasan kota Taif. Itu orang-orang Taif bukan menyambut baginda Rasulullah, bukan menyambut dengan helal batu, tapi malah disambit dengan lemparan-lemparan batu hingga pelipis mata Rasulullah mengeluarkan darah. Apakah Rasulullah dendam? Apakah Rasulullah membencinya? Tidak. Hampuraan. Malah Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum tersebut sebab kaum tersebut tidak tahu. Ya Allah. Hampuraan. Makanya selesai Isra Mi'raj kita harus punya sifat hampuraan. Pemaaf, bukan hampuraan. Hampuraan tenang naon bae gitu. Suami pulang kerja bawa duit, tenang naon. Suami pulang kerja karena kagak barang bawa, tenang naon. Suami kerjaannya mancing aja musuh, tenang naon. Suami kerjaannya main gapleh terus, tenang naon. Kagak hujan, kagak angin, suami temu kawin lagi. Pingsan, tenang naon pingsan. Hampuraan. Jangan jadi orang hampuraan. Gimana orang hampuraan? Kayak ibu-ibu kondangan, mau nyambungan kondangan, pakai amplop ditulisin, nyampe kondangan dia udah belum dipulang. Dikasih berkah pulang ke rumah dibuka kagak ada kuenya, panabuk pak macam. Wajar teh meni edas, meni kue-kuehan macam. Bu daripada diomongin, kalau menurut saya mendingan balik lagi ke yang ada. Mohon maaf ibu, kenapa kagak ada kue? Daripada diomongin, ayo. Dosa mana diomongin daripada balik lagi? Dosa itu bu. Makanya ini hubungan watonnya, hubungan Islamiyah itu luar biasa. Cuman saya nitip ke ibu-ibu ya di rumah masak bu, kalau masak daging pakai lajang, itu lajangnya diparut ya bu. Jangan sampai kagak diparut, saya ngaji di Bandung, ya Allah ya Rabbana, pas saya uang bungkus saya ambil, saya makan keras buat lajang. Panitia ngomong, Pak Ustadz kagak dimakan, dinahatin Tuhan kalau kusian. Allahu Akbar. Balik lagi bu, Rasulullah itu suci hatinya.
bersih hati. Makanya kata Nabi, ala inna fil jasad mudghah. Kunci utama ini hati. Gak bisa terwujud ukhuwah yang lain, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kita ketika kita dipenuhi dengan iri, dengki, ujub, riya, sum'ah, hasud dalam hati kita. Maka pantas kata Nabi, ala inna fil jasad mudghah. Ingat dalam tubuh kita itu ada mudghah, segumpal darah. Iza saluha, apabila segumpal darah tersebut baik maka saluhal jasad kullu, seluruh jasad kita baik pula. Tapi wa iza fasada, di mana segumpal darah tersebut busuk maka fasada jasad kullu, seluruh jasad kita busuk pula. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu yang dinamakan dengan hati. Maka jagalah hati, jangan sampai kau kotori. Karena orang yang sakit hati itu capek, panas, harudang, hatinya tuh harudang terus, harudang, panas. Di bawah edan mah kompak ya. Kalau kita mau panas badan, itu tidak pakai kipas. Ayo pakai itu tuh apa, AC. Tapi kalau hati kita yang panas, bagaimana kita mengkipasinya? Makanya orang yang sakit itu, hati itu capek, Bu. Jangankan dibawa ke tempat yang maksiat, ke tempat benar saja. Kalau hatinya sakit, tetap aja sakit. Berangkat ke pengajian, pulang dari pengajian, bukan malah seger, malah stres. Oh kagak stres gimana di pengajian, lihat yang pakai baju baru gebek. Lihat yang punya pakai emas baru, kongkorong baru, gelang baru gebek. Lihat yang punya sendal baru gebek. Lihat ini tiap hari hati-hati kegebekan. Sampai tiada hari hidupnya tanpa gebek. Biasanya Bu kalau orang kayak begitu itu cepat mati. Allahu Akbar, capek sakit hati itu. Makanya Rasulullah bersih hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Bahkan kalau kita sakit hati mah capek Bu, main ke rumah tetangga. Orang yang sakit hatinya capek kalau main ke rumah tetangga itu kan mata tuh nggak bisa diem Bu. Apa yang ada di rumah orang lain itu dilihat bisa. Capek. Mau capek gimana? Coba kagak capek gimana? Kadang kita kalau main ke rumah orang lain kan suka begitu, nanya sendiri, menjawab sendiri. Waduh, ini mejanya bagus banget, dari apa ya? Kayaknya dari Jati. Kemudian dia gendruk, nggak gendruk, ini mau bukan Jati, ini mah apa? Dia yang nanya, dia yang ngejawab. Pulang dari rumah tetangga, ngomel ke suami, Kang, ada apa? Saya kan barusan habis main dari rumah tetangga. Rumah siapa? Rumah situ, Kang. Lihat Kang, situ kan rumahnya gedong Kang. Ihangnya juga gede, segede-gede perut mungkin Kang. Kita mah dari dulu rumahnya begini Kang, gerit, susah mau kentul-kentul aja. Bu, suami digigit sakit. Di sini tak sakit nanti di sini. Makanya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dibersihkan dulu hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Makanya di dalam ayatnya tidak ujub-ujub tiba-tiba qad aflaha man shalla. Bahagia orang yang suka sholat, tidak, tapi ayatnya qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Bahagia orang yang suci hatinya, wa dzakara isma rabbih, yang hatinya selalu mengingat nama Tuhannya. Fasholat, baru sholatnya menjadikan kebahagiaan. Sholatnya Isra kepada Allah, sholatnya Mi'raj kepada Allah, sholatnya diterima oleh Allah ketika dibarengi dengan hati yang dzakara isma rabbih, hati yang selalu mengingat nama Tuhannya. Pertanyaan sekarang, kita kalau lagi sholat, hati kita suka zikir apa kagak? Hati kita suka ingat sama Allah? Ayo, kita mah kadang sholat, lidah mah lidah, hati mah kesana kemari, bukan? Lidah baca Fatihah, tapi hati mah ada di keluar, ada di sholat. Lidah baca inna sholati, tapi hati mah nyangkut di suami.
Tidak sama benar baca-bacaan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hatinya ya Allah beras tinggal 2 liter lagi. Allahu Akbar Subhanarabbiyal azim Nabi hadis suami gajian masih lama tidak habis gas juga nggak ada sami Allah Rabbana lakal hamdu duit tinggal 50.000 lagi. Allahu Akbar Subhanarabbiyal azim. Kira-kira saya jadi kemana ini jadi duit Rabbi pilih warhamni wajburni mau ke tetangga ke si Mumun mau minjem. Allahu Akbar Subhanarabbiyal azim. Kira-kira ngasih pinjaman apa kagak At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah tapi kayaknya 50.000 bayar ngasih 50.000 bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh saya habis sholat nih. Ingat sholat beresan. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Itu zakaros marofini apa kagak? Ingat apa kagak? Sambung ke wiridan ibu-ibu sambil nunggu jemuran sambil masak repot itu wiridannya. Astagfirullahaladzim datang anaknya mah ada tamu kasih tahu ke tamu tunggu dulu mak masih wiridan. La ilaha illallah wa la syarika lahu subuhan neng tamunya tuh air bareng ada Allahumma aku baru tuh hadir ajakan tadi kasihin aja ke tamu. Allahumma tasallam minka salam alayka ya salam raina rabbana. Kalau mau makan pun nasinya tidak tadi udah dicolokin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina Muhammad. Awas hati-hati papa kamu tuh akhirnya tahunan. Eta ibu ibadah seperti itu zakaros marobihi apa kagak? Ingat apa kagak? Kagak apa-apa bu. Yang penting sholatnya. Daripada kagak sholat karena tidak bisa ingat kepada Allah. Saya mah gak mau sholat. Kenapa? Susah ingat hati kepada Allah. Gak bisa khusyuk sholat tuh jadi mendingan gak sholat. Ente mau khusyuk gimana sholatnya juga kagak. Mau zikir gimana sholatnya juga kagak. Yang penting kita sholatnya dulu. Urusan khusyuk atau tidak itu nanti Allah yang berikan. Yang penting sholat aja dulu. Untung yang baginda Rasul sayang sama orang sabab, orang perumahan Nilu Permaibu. Kalau tidak sayang, itu Rasulullah sebelum lahir kita, beliau udah tahu kemampuan kita sekarang. Coba kalau tidak mengerti kemampuan itu 50 waktu sudah saya diterima. Karena Rasulullah mengetahui kemampuan orang-orang Nilu Permai cuma 5 waktu. Itu pun 5 waktu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berjamaah di masjid masih kurang, orang-orangnya masih banyak yang hilang di lembar penculik. Itu baru 5 waktu, apalagi 50 waktu. Kalau diterima itu 50 waktu. Berarti kita sholat 25 menit sekali. Coba bayangkan, ibu lagi nyapu, baru juga nyapu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudu lagi, wudu, sholat, beres sholat ngepel, baru mulai ngepel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kapan selesainya? Bener nih? Ya Allah. Makanya sholat itu jadinya 5 waktu. Sama di sini 5 waktu sama. Zuhur berapa? Asar, maghrib, isya, subuh. Kok beda ya kan dengan di saya? Beda. Kalau daerah saya bu, zuhur itu 1, asar 1, maghrib 1, isya 1, subuh 1. Di sini mah zuhur 4. Emang saya nanya rokaat? Enggak. Mau direkam tuh, putar kembali rekamannya. Saya nanya berapa zuhur, berapa rokaat? Enggak, zuhur berapa? Cuman ibu menjawab 4, ya saya lanjutin aja sampai subuh. Hebat di sini mah zuhur 14 rokaat. Awwalu ma yuhasabul abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Amalan sholat baik, amalan yang lainnya diterima oleh Allah. Tapi amalan sholat yang tidak baik, yang lain pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka sholat itu ada syarat
sholat dan rukunya. Bahkan ada waktu yang Allah, waktu utama pelaksanaan sholat. Kalau zuhur jam berapa? Jam 12. Ada di sini yang zuhurnya jam 12 ada? Nah, sedikit yang jawab. Yang zuhurnya jam 1 ada? Nah, lumayan tambahan. Yang zuhurnya jam 2 ada? Yang zuhurnya setengah 3 ada, tambah banyak. Yang kagak sholat ada? Yang tidak sholat ada? Yang tidak sholat ada. Saya bela yang tidak sholat. Siapa yang tidak sholat? Ada wanita yang lagi haid, itu tidak sholat. Makanya dengerin bapak-bapak, yang tidak sholat itu lagi dengerin bapak-bapak. Yang tidak sholat itu lagi. Makanya ibu punya suami azan subuh bukannya berangkat ke masjid malah ngerengkol di atas kasur, berarti suami ibu lagi tidur. Masa suami lagi. Pertanyaan sekarang, kenapa kita ketika sholat hati kita susah mengingat Allah? Hati kita itu susah untuk zikir kepada Allah. Jawabannya, ini bu wadahnya, tempatnya hati tersebut penuh dengan kotoran dan kotor. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, amal kita diterima oleh Allah, sholat kita diterima oleh Allah, jawabannya yang pertama, bersihkan hatinya. Makanya ayo kita, ya Allah, kesempatan siang ini melatih hati kita. Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dibersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Mana kotoran hati yang dibersihkan dari dada Rasulullah? Banyak, kata Imam Ghazali ada 7. Itu baru rajanya, belum anak buahnya. Mana yang 7? Kibrun, hirsun, sawatun, sumahasat, qadbun, buhlun, himrun. Kibrun, takabur, merasa diri paling hebat. Asa aing uyan bidul ulang cangkeng tina pundak. Orang lain jelek semuanya, tak itu saya panghebat. Orang lain jelek semuanya, tak eta aing panghebat. Ringan eta asa aing panghebat. Ketemu dengan orang yang badannya lebih tinggi daripada dia, mau kemana tiang listrik. Ketemu dengan orang yang badannya lebih pendek daripada dia, kalau jalan ente jangan jongkok diri dong. Ketemu dengan orang yang badannya hitam, mau kemana aspal. Ketemu dengan orang yang badannya putih, sehat ayam sayur. Ketemu dengan orang yang bodoh, apa yang diharapkan dari dia? Bodoh. Ketemu dengan orang yang pintar, tahu waktu imusannya. Jelek orang lain semuanya. Ihtiqarun nas, selalu menganggap rendah, menganggap enteng orang lain, dan memposisikan dirinya lebih mulia daripada yang lain. Maka itu namanya sombong. Ingat kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya mempunyai sifat sombong dan takabur. Maka oleh karena itu para ulama sudah memberikan contoh. Jangan sampai kita merasa karena banyaknya amal, karena banyaknya ibadah, merasa diri kita paling hebat, orang lain semuanya hina, ahli neraka. Saya yang paling hebat. Ketika kita melaksanakan amal, tapi merasa banyak amal, merasa jadi orang soleh, maka itu namanya salah. Sekalipun salah, tapi merasa ada dalam kesalahan, maka itu namanya soleh. Jawab aku itu. Gampang tidak salah sama soleh. Susah amat. Kompak-kompakin, salah. Soleh. Bisa kan? Berarti ibu tinggal jawab, saya yang nanya. Saya nanya, ibu jawab. Soleh, ngaku soleh. Jawab. Nah, ibu kok malah nanya lagi sih? Soleh, ngaku soleh itu apa? Iya, malah nanya lagi. Soleh, ngaku soleh, salah, aku salah. Berarti harus pakai sama dengan, biar mudah menjawab. Soleh, ngaku soleh, sama dengan.
mau jawab soleh, yang lain salah jadi sholah. Macam-macam. Ketika kita ngaku soleh, walaupun kita berbuat amal soleh, maka itu adalah salah. Ketika kita berbuat amal baik dan merasa paling baik, paling hebat, maka itu adalah salah. Lihat bagaimana Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal rajanya para wali. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tawadhu'nya luar biasa. Ketemu dengan orang yang lebih tua daripada dia, apa kata Tuhan Syekh? Hei, engkau lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena umur kau lebih tua. Emangnya kenapa lebih tua lebih mulia? Sebab sudah banyak ibadahnya. Ketemu dengan orang yang umurnya lebih muda, engkau lebih mulia daripada saya. Kenapa? Engkau lebih muda. Emangnya kenapa? Emang yang lebih muda lebih mulia? Karena belum banyak dosa. Ketemu dengan orang yang pintar, jadi ke atas bawah, ke atas bawah. Ketemu dengan orang yang pintar, enak. Ketemu dengan orang yang pintar, engkau lebih mulia daripada saya. Kenapa? Pintar. Emangnya pintar lebih mulia? Iya, ibadah dengan ilmunya. Ketemu dengan orang yang bodoh, nggak merasa paling mulia, engkau lebih mulia daripada saya. Kenapa? Kan saya mah bodoh. Iya, orang bodoh mah sholat ibadah kagak dengan ilmunya diampuni oleh Allah karena kebodohannya. Asal mau terus belajar untuk ngaji, ketemu dengan bangsa maling sekalipun, engkau lebih mulia. Kenapa? Kan saya tukang maling. Karena Allah tidak tahu ujungnya umur bagaimana. Walaupun engkau berantakan, tapi wallahu a'lam, bisa jadi matinya husnul khatimah seperti si Bahrum penyebab perang. Ya Allah, jadi ke atas bawah ke enak, ke bawah enak, ke atas enak. Hilangkan sifat sombong. Selama ada sombong dalam hati kita, maka ilmu dan iman tersebut susah nyangkut dalam hati kita karena tempatnya ada kesombongan. Lari pun. Ada dulu seorang mahasiswa mengadakan penelitian ke daerah Lamongan Ratu, daerah pelosoknya. Dia nyewa perahu sama tukang perahunya. Kata anak pemuda tersebut, nanya ke nelayan dengan sombongnya, hebat nelayan, ada apa? Kamu bisa ilmu politik nggak? Wah, nggak bisa. Wah, kacau deh. Berarti 25% masa depan Bapak suram. Bapak bisa ilmu ekonomi, apalagi kagak bisa. Berarti 50% masa depan Bapak suram. Bapak bisa ilmu sosiologi kehidupan, nggak bisa, adek. Mahasiswa 75% masa depan Bapak suram. Bapak bisa juga ilmu agama, apalagi nggak bisa sama sekali. Wah, 100% masa depan Bapak suram. Pas nyampe tengah laut, ibu goyang itu diterbangin kenceng banget, sampai terbalik itu perahu. Itu nelayan langsung berenang naik ke atas. Pemuda, tolong. Kata nelayan, hei pemuda, kamu bisa ilmu renang kagak? Kagak bisa penelayan. Waduh, masa depan Anda tamat sekarang di sini. Makanya jangan kibur. Ini pertama, kibur. Yang kedua, penyakit hati yang ada dalam hati kita, hirsun. Jadi bagaimanapun iman kita hebat, sholat kita mantap, tapi kalau hatinya jelek, apalagi dengan manusia, maka itu amalan kita gak bakalan dihargai. Secara garis horizontal gak bakalan nyampe. Kenapa? Karena garis vertikal di bawahnya. Makanya butuh kita jadi ukhuwah Islamiyah, watonia. Tapi ketika kita saling mencaci orang lain, memaki orang lain, menghina orang lain, maka na'udzubillah, kata Nabi, ada yang dinamakan dengan orang muflis. Muflis itu adalah bangkrut. Bangkrut muflis itu. Tahu bangkrut, Bu? Muflis itu bangkrut. Makanya kalau ada orang namanya muflis berarti memang bangkrut. Itu ketika baginda Nabi kumpul dengan sahabat, nanya kepada sahabat, para sahabat, ada dulu nama muflis, apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang muflis? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang muflis, yang bangkrut itu adalah orang yang hidupnya miskin, yang usahanya gulung tikar, yang usahanya kagak maju-maju, hidupnya sengsara, miskin, kokoronya somalarang rosa itu, ragab daya, ilu kali itu, dan kadang-kadang kada bincurang, kesak lemas, kesapadan, kesang kapulur, dari mapilikan
laku obat-obatan dahar sebuta sore. Itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi ini sahabat, yang bangkrut itu bukan yang seperti itu. Al-muflisu innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut di umatku adalah ya'ti yaumil qiyamah. Ia nanti akan datang di hari kiamat menghadap menuju Allah. Bisolatin membawa amal sholatnya, wasiamin membawa amal puasanya, wasakatin membawa amal zakatnya, membawa amal ibadahnya, disodorkan kepada Allah. Tapi sayang, seribu sayang, kata Nabi, wafat syatamahala. Orang tersebut pernah mencaci maki orang lain, menghina orang lain, mencaci tetangganya, memusuhi tetangganya, menebarkan fitnah kepada orang lain, maka amal kebaikan dia akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicaci, dimaki, dihinanya. Dan ketika amal kebaikannya sudah habis, dosa-dosa orang yang dicaci, dimaki, dihinanya dipindahkan kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min. Maka tetap jaga hati kita. Kenapa kita susah membangun ukhuwah? Jawabannya karena ada penyakit hirsu. Hirsu itu apa? Rakus. Tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara susah terbangun karena ada hirsu. Rakus itu adalah tamak kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, karena hidup di alam dunia pasti butuh kepada duit. Karena kita hidup di alam dunia pasti butuh kepada duit. Semuanya butuh duit, butuh. Ibu mau bangun musola kudu pakai duit, bangun masjid kudu punya duit, mau isromi kudu punya duit, mau hajian pakai duit, mau umroh juga kudu pakai duit. Maka kita duit itu penting. Jangankan nanti kita mau orang yang hidup, orang yang mati aja kudu dikasih duit. Masa yang mati dikasih duit? Ya Allah, tamat ya Pak Ustaz ini. Orang mati dikasih duit. Makanya silakan kita kaya. Nabi Sulaiman pun nabi yang paling kaya. Nabi loh tapi kaya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali, tapi ia kaya. Tetapi kekayaannya tidak menjadikan penghalang sampai kepada Allah. Yang jadi hirsu itu ketika dunianya menjadi penghalang kepada Allah. Makanya pantas Rasulullah kan memberikan warning, peringatan bagi kita. Apa kata Rasul? Iman lidunyaka, beramallah engkau untuk urusan dunia, bukan kata isu abadan. Seolah-olah engkau akan hidup selamanya di alam dunia. Silakan engkau usaha ke kebun, ke pasar, ke kantor, ke pabrik, nyari duit. Silakan, karena kita hidup di alam dunia pasti butuh kepada dunia. Tapi kita jangan terlalu asoy, enjoy, karena kita hidup di alam dunia ini gak bakalan lama. Wa dan li akhiratika, beramalah engkau untuk urusan akhirat, bukan anda yang butuh bulan. Seolah-olah engkau akan mati esok hari, umur itu kagak ada yang tahu. Tapi Allah sudah memberikan tanda-tanda dekat umur kita habis. Mana buktinya? Rambut hitam jadi gigi beres jadi ompong, kulit kenceng jadi semakin dekat ke ajal. Jadi ibu, ajal tuh gak ada yang tahu. Itu dekat ke ajal, cina ini hati-hati. Saya mau nanya, di sini sudah ada yang rambutnya putih? Banyak? Hampura. Ada yang sudah ompong, ada? Hampura. Ada yang sudah keriput? Ada hampura. Ada yang sudah kumpul tiga-tiganya, ada? Hampura. Tolak gosip wae. Tolak kabang emok wae. Itu tereh deket karena baik. Tapi kan kalau kan umur itu gak ada yang tahu, gak ada tua, gak ada muda. Memang betul bu, umur itu gak ada. Ibarat pohon kelapa dengan yang punyanya, itu umur seperti itu. Tahu pohon kelapa? Itu pohon kelapa dengan yang punya pengen kayunya tinggal ditebang, gak usah protes, yang ambil yang punya. Mau daunnya buat janur, buat bikin kupat, tinggal diambil, gak usah protes, yang ambilnya yang punya.
mau kelapa mudanya tinggal diambil dobokan, tinggal diambil. Nah kalau yang tuanya Bu, yang tuanya nggak diambil juga dia bakal jatuh sendiri. Begitu umur itu. Iya makanya ada yang masih muda mati ada. Ada yang baru lahir mati ada. Nggak apa-apa. Karena kenapa? Diambil sama yang punya. Yang menjadikan berat itu rasa memiliki kita. Perasaan itu punya saya. Padahal bukan punya saya. Punya Tuhan, punya Allah. Diambil sama yang punya. Ada yang baru nikah mati ada. Ada yang masih muda mati banyak. Nah yang tua, yang tua nggak dimatiin pun bakal mati sendiri. Makanya wa'amal li akhiratika, beramallah engkau untuk urusan akhiratmu, karena ketemu tugo dan sholatlah engkau akan mati esok hari. Al mautu wahidun, mati itu satu, wa tariquhu kasiratun, tapi jalan menuju kematian itu banyak. Jadi mati mah satu, tapi jalan menuju kematian tidak sedikit, banyak. Nggak kayak kemarin waktu musim Covid yang mati semuanya gara-gara Covid. Ini gara-gara corona, itu gara-gara corona. Jalan kematian tuh macam-macam. Ada yang mati tabrakan ada, mati tenggelam ada, yang mati jatuh ada, yang mati sakit ada. Masya Allah, kaget saya mau Pak Ustaz. Soalnya di saya mah nggak ada Pak. Nggak ada di saya Pak. Yang tabrakan, yang hidup, tabrakan. Yang hidup tenggelam, yang hidup jatuh, yang hidup sakit. Kaget saya mau Pak Ustaz. Bener tuh merinding mendengarnya. Di sini mah yang mati tabrakan. Ya, berarti dia sudah mati juga bawa motor lagi. Ya Allah, yang mati tenggelam. Yang paling kaget yang mati jatuh. Jadi dia mati. Allah Akbar. Nah, jaga yang kedua hati kita dari hizbun dan lain semua. Masih banyak ini penyakit-penyakit hati. Cuman karena basicnya ini sudah berjalan. Biasanya ibu-ibu ini dalam jam 11 tengok kiri tengok kanan. Sudah terjadi ancaman. Ya hanya itu saja. Yang penting Bu, kalau saya mah ini mah silaturahmi dalam rangka Isra Mi'raj. Kalau ngaji mah yang paling penting ini guru-guru kita semua. Jadi sebenarnya yang ngaji pokok itu adalah guru kita. Yang paling penting itu harusnya bukan ragawan, tapi guru kita sehari-hari. Ini rutinnya penuh seperti ini kan? Penuh? Iya. Karena itu pengajian pokok. Kalau saya mah pengajian tambahan. Ibaratnya guru kita, kiai kita, ustazah kita di sini, itulah ustazah pokok. Makanan pokok lah kalau di ibarat makanannya. Karena tiap hari ketemu, tiap minggu ketemu, kemungkinan ketemu makanan pokok. Biasa kalau makanan pokok yang kita makan apa? Nah, nasi murah Jakarta. Munduran mana? Jadi mah murah. Kan saya nanya kurang naon sahu. Berarti ini remeh doang itu. Pak Ustaz Ibu tong dituluykeun ini. Sudah tidak nyambung lagi. Sebab dalam pikiran itu sudah salah. Ibu, kita mah jelema. Kita mah manusia. Tapi makanan yang sering kita makan tiap hari, makanan pokoknya apa? Ibaratnya guru-guru kita yang tiap minggu ngajar, tiap hari ketemu, itulah makanan pokok nasi. Kalau saya mah makanan tambahan. Kalau diibaratkan apa makanan tambahan itu? Seblak lah seblak. Atau bakso. Ibu suka ke bakso? Tiap hari apakah enggak? Enggak setiap hari, enggak tiap waktu kan? Saka sampur. Nah, jadi imam bakso ibaratnya, makanya mohon maaf ngajinya pun beda. Maaf kalau misalnya wah ini mah ngajinya terlalu banyak pedasnya, terlalu banyak airnya, terlalu gurih, terlalu banyak bumbunya.
terlalu banyak pericanya. Mohon maaf Bu, karena ieu mah kenaon ngaji. Tanya baso, kuring aya basona di dieu. Nah ini aku menyebutkan kata baso. Lagi ngaji, tapi ngajinya ieu mah ngaji ngabaso. Yang tidak ketemu tiap hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Intinya ngaji kita pada kesempatan siang ini, apabila amal kita ingin sampai kepada Allah, iman kita ada dalam hati, ilmu kita nempel dalam hati, wadahnya, tempatnya, hati kita bersihkan dari berbagai macam kotorannya. Baru dua, kibrun, hirsun, belum syawadun, belum hasad, belum godbun, belum bublun, belum tikrun. Sampai sore kalau tidak ingin. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri pribadi saya, umumnya bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ki Torolong yang sudah memaparkan tausiahnya, walaupun sebenarnya masih utang 5 penjelasan ya Ustaz, tapi ternyata Ustaz bisa terpecah juga ya konsentrasinya ketika ada banyak besek yang lewat. Ya, baik Ibu, kita akan coba mengambil intisari dari tausiah Ustaz Tolong. Yang pertama adalah tentang makna Isra Mi'raj ya, di mana dalam perjalanan Nabi itu Nabi pun dibersihkan hatinya, dan ini juga menjadi satu semacam semangat kepada kita juga untuk selalu membersihkan hati kita dan beralih dari sifat yang belum baik menjadi baik ya. Jadi bersihkan hati terutama dari beragam sifat ya, yang salah satunya adalah takabur atau sombong, dan yang kedua adalah hirsun. Karena dua sifat ini yang akan menjauhkan kita, yang akan menyebabkan kita tidak bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi jangan kata ini ya persaudaraan dengan sesama muslim ya, kalau sifat itu masih dipelihara maka kita tidak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan sesama muslim ini akan juga membangun persaudaraan sebangsa dan setanah air, itu ukhuwah wataniyah. Dan persaudaraan ini juga akan menjadi dasar untuk membangun kita bagaimana kita menjadikan diri kita adalah insan yang memiliki ikatan atau persaudaraan dengan sesama manusia yang berada di muka bumi ini. Karena pada hakikatnya kita adalah bangsa yang memiliki satu ayah dan satu ibu, yaitu siapa? Ya, Adam dan Hawa ya. Nah, mudah-mudahan semangat Isra Mi'raj ini menjadikan kita insan yang akan senantiasa meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah insaniyah ya. Alhamdulillah kita sudah bisa memetik hikmah dari semuanya, dan kita akan mengakhiri kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhtar. Dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabatin Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rafa'na darajatina wa tawwin a'malana wa sahih ajsadana fi ibadatik wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana an-nas ajma'in wa taba'a bil adawati bi bani Adam sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian ibu-ibu semuanya, kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah alhamdulillah dan doa memohon subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf lahir dan batin bila ada kata perbuatan yang kurang berkenan dari panitia. Nah, khususnya saya secara pribadi juga bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kira ada pengumuman? Tidak ada ya. Baik, diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bermusyawarah dulu ya. Jadi mohon berdiri dulu, tasnya sudah Nah, kita kaitnya dari arah depan menuju belakang ya. Ya, oke dari Bu Nunung, ya Bu Nunung silakan. Ya.